Oke, selamat berjumpa kembali. Hari ini kita akan coba melakukan pendaftaran SNMPTN. Oke, tapi sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Oke, baiklah adik-adik sekalian yang ingin mau melakukan pendaftaran SNMPTN yang mungkin masih bingung caranya. Pertama-tama kita masuk ke Google, kemudian ketika situ login SNMPTN langsung. Oke. Nah, setelah itu pilih yang ini, login LTMPT. Ya. Ini langsung saya buat ya, ini contoh. Oke. Kemudian setelah masuk ke email sama password, tetapi ingat pastikan bahwa kita sudah mendaftar di LTBMT. Kemudian kita sudah mengisi nilai di PDSS. Kita juga masuk dalam kota sekolah. Oke. Sekarang kita masuk. Ya. Oke. Setelah kita login, maka di sini ada 4 baris. Yang pertama itu perpal sekolah, SNMPTN, KIP, dan UTBK. Harusnya kan kita masuk ke SNMPTN. Nah, tetapi ingat, bagi kita yang tergolong kategori berprestasi tetapi tidak mampu, kita bisa coba mendaftarkan KIP-K. Pengisian data nomor pendaftar KIP kuliah. Itu dulunya namanya adalah bidik misi, beasiswa prestasi, tetapi siswa tersebut tidak mampu di bidang ekonomi. Oke, tetapi ini kita anggap lewat. Kita masuk ke pendaftaran SNMPTN, maka klik yang SNMPTN yang ini. Nah. Oke. Maka akan muncul seperti ini. Inilah dia. Maka yang pertama harus kita lakukan adalah di bagian paling di kiri, ini ada yang pertama profil, pilihan, portofolio, prestasi, dan finalisasi. Maka kita cek dulu. Pertama di profil. Oke. Nah, ini langsung masuk data yang setelah kita isikan pada saat pengisian akun LTMPT. Maka di sini yang perlu kita isi dulu dia adalah yang pertama adalah penghasilan orang tua. Nah, sesuaikan berapa orang tua. Oke. Kita buat contoh 500.000 sampai 1 juta. Kemudian tanggung orang tua. Berapa lagi yang tanggung orang tua? Berapa lagi di rumah? Berapa lagi yang belum berumah tangga, ataupun berapa lagi yang masih sekolah? Nah, ketika disi contoh 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Contoh seperti itu. Kemudian simpan. Oke. Ini kita anggap simpan. Nah, maka setelah itu kita masuk ke pilihan kedua, yaitu pilihan. Nah, di bagian paling kiri ini adalah pilihan prodi, PTN, Politeknik Negeri. Nah, contoh, saya ingin memilih di yang pilihan pertama itu di Unimed. Nah, maka yang perlu saya cari itu adalah Universitas Negeri Medan. Saya cari Universitas Negeri Medan sampai muncul Universitas Negeri Medan. Terus belum dapat. Universitas Negeri Medan belum dapat. Kita scroll dulu ke bawah biar agak banyak. Universitas Negeri Medan. Nah, oke. Universitas Negeri Medan. Mana ini Medan nih? Oh, ini dia. Nah, maka kita klik. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini, setelah kita klik Universitas Negeri Medan, maka di samping ini akan muncul program studinya, kemudian daya tampungnya, seperti itu. Oke. Di daya tampung ini kita bisa sesuaikan. Di daya tampung ini, contoh di Unimed itu akuntansi ada hanya 22, ya kan? Kemudian fisika 18 dan sekian. Nah, jadi di sini di pemilihan jurusan di setiap universitas itu kita dikasih 2 pilihan. Pilihan pertama, pilihan kedua. Artinya yang perlu diingat, pastikan pilihan pertama itu adalah prioritas. Nah, contoh saya ingin masuk ke Unimed itu dengan pilihan yang pertama, saya ambil bisnis digital. Nah, ini pilihan pertama. Kenapa saya buat pilihan pertama? Karena kemauan saya paling utama itu di bisnis digital. Di pilihan kedua, contoh, itu baru kedua. Kalau kalah di bisnis digital, berarti saya mau kemana kan gitu. Maka contoh saya pilih di ilmu komputer. Nah,
Ada di sini, ketika di Universitas Negeri Medan mau ranking kita, ketika kita kalah di pilihan pertama, mungkin kita menang di pilihan kedua. Seperti itu, oke? Inilah dia pilihan pertamanya. Saya sudah deal di Unimed itu bisnis digital pertama, ilmu komputer kedua. Maka setelah pasti dengan matang, maka kita pilih dengan simpan semua pilihan yang ini. Maka kita klik tersimpan. Nah, oke. Kemudian di pilihan kedua, contoh. Saya klik dulu simpan semua karena kalau kita tidak simpan itu nanti bisa tidak bisa kita masuk ke pilihan kedua. Oke, sudah tersimpan. Maka ini masuk ke, kita lihat ke bawah, baru muncul ke menu lanjutkan. Nah ini. Oke. Sekarang kita, nah ini dia yang pertama. PC digital, ilmu komputer, kemudian inilah dia yang terekam di Unimed. Nah, ini bisa kita hapus kalau kita contoh ragu-ragu lagi, oh saya pilih sini aja lah. Seperti itu, maka kita hapus dulu, kemudian masuk kembali. Oke. Sekarang kita coba ke pilihan berikutnya. Saya mau ambil lagi di contoh Universitas Haluhulo. Haluhulo. Maka di sini, kenapa di sini kuota agak banyak? Karena mungkin mereka membutuhkan banyak siswa, kan gitu di SNMPTN. Maka contoh di sini saya pilih pilihan pertama itu saya ambil agribisnis, kemudian pilihan kedua saya ambil di ilmu olahraga, seperti itu. Kemudian saya simpan lagi, simpan semua, itu dia simpan. Oke, maka di sini tadi kan ada, di sini tadi ada muncul satu harus memilih dari provinsi asal Anda. Artinya gini, kita ini kan saya bilang, saya kan siswa di Papua Barat, provinsi saya Sumatera Utara. Artinya di situ saya harus memilih salah satu universitas di Sumatera Utara, yaitu Unimed, USU, atau ada universitas yang lainnya yang berada di lingkup Sumatera Utara. Baru saya bisa pilih satu lagi di luar Sumatera Utara. Saya tidak bisa mengambil kedua-duanya di luar Sumatera Utara. Tetapi dua-duanya di Sumatera Utara itu boleh. Oke? Itu dia. Maka setelah final selesai, kita cek dulu di pilihan Anda. Ini dia pilihan pertama agribisnis, pilihan kedua ilmu olahraga dulu. Itu dia. Oke? Kembali. Kemudian setelah itu barulah kita lanjut ke berikutnya. Oke, kita sudah final di pemilihan, ya, di pemilihan jurusan. Setelah itu, ini kan ada ini portofolio. Oke, ini jangan bingung. Portofolio itu hanya untuk pendidikan seni dan pendidikan olahraga. Kalau ingat, hanya pendidikan seni dan pendidikan olahraga. Pendidikan seni itu, portofolio itu apa? Portofolio itu adalah pendukung daya tambah nilai. Contoh kita seni, maka kita bisa upload data video tari kalau kita ambil seni tari, kita masukkan drama kalau kita ambil sendera tasik. Kalau penjas, kita bisa upload bentuk-bentuk piagam. Ataupun video, kita ambil contoh atletik, kita bisa videokan lempar lembing, dan seterusnya lah. Itulah dia. Kita bisa lihat di sini. Oke, ini dia portofolionya. Portofolionya ini kan ketika saya tadi klik portofolio, di pilihan portofolio di sini kan muncul pilihan Anda tidak membutuhkan portofolio karena yang saya isi tadi, saya pilih tadi tidak ada pendidikan seni dan pendidikan olahraga. Pencas songoni. Gitu dia. Oke? Itu dia. Maka setelah itu kalau sudah selesai di situ, berarti itu kita perlu kita isi kemudian prestasi. Di prestasi itu bisa juga, ini juga termasuk kategori data pendukung. Contoh, kita tadi memilih ilmu komputer, maka apabila kita pernah memiliki piagam tentang komputer, kita bisa masukkan
Ya, ini kita coba ini bidang prestasi apa? Contoh dia olahraga, seni lukis, drama, penelitian, pramuka, olimpiade matematika. Sesuaikan dengan pilihan kita tadi. Contoh saya tadi ngambil selain tadi komputer, ini dia contoh olimpiade komputer yang ini. Tingkatnya tingkat apa? Tingkat sekolah kah? Tingkat kabupaten, provinsi atau internasional? Contoh saya ambil tingkat kabupaten, ya. Kemudian bukti prestasi. Piagam tadi kita scan, dah bentuk PDF ataupun bisa bentuk gambar, JPG ataupun PNG, maksimalnya itu 100 mega. Lebih daripada itu nggak bakal bisa masuk. Nah, gitu dia. Setelah itu simpan. Ada berapa biji dia masukkan aja semua supaya tambah nilai plusnya. Itu dia. Setelah itu, setelah semua ini selesai, ini kan terakhir finalisasi. Pastikan sebelum memfinalisasi, cek kembali data-datamu apakah pas. Contoh tadi ada salah pencet. Itu. Oke, setelah pencet tadi yang belum komputer rupanya salah klik. Jadi ilmu biologi seperti itu. Nah, oke. Kalau sudah final deal, maka tekanlah finalisasi. Maka di sini surat pernyataan. Saya ini menyatakan dan seterusnya, kalian baca aja lah sendiri. Ini minta persetujuan sebelum kita klik tombol finalisasi, checklist dulu ini bahwa kita setuju. Setuju, maka setelah itu pencetlah finalisasinya. Selesai, kita tinggal menunggu hasil. Mudah-mudahan keberuntungan ada di pihak Anda. Oke, maka dari situ selesailah dulu tutorial ataupun cara-cara pendaftaran SNMPTN. Oke, terima kasih, sampai jumpa di konten berikutnya. Lihat sate.